Libur telah usai, saatnya kerja lagi. Yang nganggur silakan nonton channel ini. Selamat datang kembali di channel kesayangan mantan Presiden Indonesia Suka Nonton. Di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul The Shift 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencari istrinya di dimensi lain. Oke, siapkan kopi, roti, indomie, stroberi, susu sapi, daging sapi, lidah sapi, mata sapi, atau ajak sapinya sekalian biar happy. Tapi sebelumnya, jika Anda tidak subscribe berarti Anda adalah sapi. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Cerita dimulai dengan seorang pemimpin perusahaan bernama Kevin yang mengalami kehancuran dan bangkrut karena mungkin Kevin suka ngeslot. Dalam 3 hari terakhir, total nilai dari seluruh aset anjlok yang membuat para investor di Wall Street menarik dananya. Akibatnya Kevin harus memecat semua karyawan dan menyatakan bangkrut pada perusahaannya. Di tengah rasa galau, seorang gadis bernama Molly tiba-tiba menghampirinya. Molly mendekati Kevin karena mendapati tantangan dari teman-temannya untuk mengajaknya berkencan. Meski Kevin mengetahui alasan di balik pendekatan itu, ia tidak keberatan. Hubungan mereka pun berkembang hingga akhirnya mereka hidup bersama. Suatu hari Kevin mulai bekerja sebagai pegawai biasa. Sebelum pulang ia sempat berdebat dengan Molly mengenai handuk basah yang dia taruh di dalam lemari. Namun di tengah perjalanan pulang, mobil Kevin ditabrak truk. Ketika sadar, Kevin bertemu dengan seorang pria misterius yang menyebut dirinya Sang Dermawan. Pria itu menawarkan bantuan dengan memberikan pekerjaan kepada Kevin. Karena merasa curiga, Kevin menolak tawaran tersebut. Namun ia mulai bingung ketika menyadari bahwa suasana di sekitarnya berubah menjadi sangat sepi. Sang Dermawan menjelaskan bahwa semua orang masih berada di tempat yang sama, tetapi Kevin berada di dimensi yang berbeda. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Sang Dermawan mengajak Kevin ke sebuah restoran. Di restoran itu suasana menjadi tegang karena semua orang tampak ketakutan kepada Sang Dermawan, termasuk seorang pelayan bernama Tina. Sang Dermawan kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memindahkan orang ke dimensi lain dan menggantinya dengan doppelganger, kembaran dari dimensi berbeda. Namun sebelum Sang Dermawan menjelaskan, tiba-tiba Tina muncul untuk mengantarkan pesanan Sang Dermawan. Dengan hal itu Sang Dermawan menyuruh Tina untuk ikut duduk bersamanya. Meski Tina terlihat ketakutan, Tina tak bisa menolak permintaan Sang Dermawan. Kemudian Sang Dermawan melanjutkan penjelasannya. Dimulai dari pernikahan Kevin dan Molly sebelum Kevin mengalami insiden kecelakaan. Mereka berdua sempat berdebat mengenai pembayaran tunggakan, dan karena tindakan Kevin yang menolak pembayaran tunggakan tersebut, maka banyak kemungkinan tidak terbatas yang akan terjadi. Sebagai contoh, saat Kevin menolak pembayaran tunggakan, Sang Dermawan mengirim doppelganger dari bumi di dimensi lain untuk menggantikan Kevin membayar tunggakan. Karena jika Kevin menolak, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi jika membuat kekacauan. Untuk itu Sang Dermawan mengirim sebuah doppelganger dari bumi dimensi lain untuk menggantikan Kevin menyetujui membayar tunggakan tersebut. Bahkan Sang Dermawan juga menggeser Molly saat Molly menolak pemberian leontin dari Kevin. Tentu saja Kevin tidak mempercayai Sang Dermawan dan meminta Sang Dermawan untuk membuktikan perkataannya. Sang Dermawan pun setuju dengan permintaan Kevin dan memintanya memilih salah satu orang di sekitarnya untuk digeser. Kevin yang belum mengetahui arti dari geser kemudian memilih Tina, sedangkan Tina yang mengetahui hal itu hanya bisa menangis. Begitu pula kedua orang tuanya yang pasrah anaknya akan digeser. Di saat yang sama, Sang Dermawan mengeluarkan sebuah jam yang membuat Tina hilang seketika. Melihat Kevin yang terkejut, Sang Dermawan kembali menjelaskan bahwa Tina yang digeser akan dikirim ke dimensi lain di mana kedua orang tuanya tidak pernah mempunyai anak. Yang berarti Tina hanya seorang yatim piatu. Dan tujuan dari Sang Dermawan memanggil Kevin adalah untuk mengajaknya bergabung, yaitu sebagai Shiver sama seperti Kevin dari dimensi lain yang digeser Sang Dermawan. Namun Kevin menyadari bahwa Sang Dermawan hanya ingin mengatur dunia sesuai keinginannya dan menganggap Sang Dermawan sebagai iblis. Bahkan dengan tawaran kekayaan yang ditawarkan Sang Dermawan, Kevin tetap menolak dan lebih memilih menutup mata untuk berdoa. Sang Dermawan pun terkejut karena baru pertama kali Kevin menolak tawarannya. Kevin sendiri berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan Sang Dermawan. Sesaat setelah Kevin berdoa, tiba-tiba Sang Dermawan menghilang. I just didn't know what
else to do. Mengetahui sang dermawan telah menghilang, Kevin bergegas keluar restoran dan sempat meminta maaf kepada kedua orang tua Tina atas perbuatannya. Namun sesaat setelah keluar dari restoran, para Shiver sudah menyadari atas perbuatan Kevin dan mulai memburunya. 5 tahun berlalu semenjak sang dermawan menghilang. Kevin sekarang hidup di dunia yang dipenuhi perang dan kebencian. Hanya Tuhan yang Kevin yakini bisa menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya para Shiver itu muncul dengan bekerja secara rahasia. Para Shiver membawa tentara, pendeta, atau siapapun yang bermasalah ke dimensi lain. Miliaran orang pun menghilang dan kedamaian dipulihkan. Setiap manusia membuat keputusan tidak sesuai dengan keinginan sang dermawan, maka sang dermawan akan memindahkan orang tersebut dan menggantikannya dengan doppelganger. Jika doppelganger melakukan hal yang sama, maka ia juga akan dipindahkan oleh sang dermawan, sampai para doppelganger membuat keputusan sesuai dengan keinginan sang dermawan. Sedangkan untuk para Shiver sendiri adalah Kevin yang datang dari dunia yang berbeda setelah melakukan hal yang serupa. Saat Kevin menonton TV, ia melihat sebuah iklan teater Vika di mana siapapun dapat melihat doppelganger miliknya hidup di dunia lain. Sebelum Kevin berangkat bekerja ke sebuah pabrik, Kevin menuliskan doa yang Kevin ingat sebelumnya di lembaran kertas. Selang beberapa saat, Kevin pun tiba di pabrik dan memberikan doa yang mengetahui dari kitab suci yang ia catat kepada temannya bernama Jibril. Sebagai gantinya, Jibril diminta untuk menyebarkan apa yang Kevin tulis. Kevin membuat tujuan untuk kembali ke dunia asalnya untuk bertemu dengan Molly. Setiap hari Kevin menulis kitab suci yang Kevin ingat di sebuah kertas, karena kitab suci tidak dianggap ilegal di tempat tersebut. Namun tanpa Kevin sadari, ada seseorang yang memperhatikannya. Hari demi hari berlalu dengan Kevin menyerahkan catatannya kepada Jibril. Meski Kevin hidup serba kekurangan, ia mencoba sebisa mungkin menjadi orang baik sesuai apa yang diajarkan di kitab suci. Sedangkan Jibril yang mengetahui Kevin hidup serba kekurangan selalu membantu Kevin dengan membagikan makanannya kepada Kevin. Di suatu hari ia bertemu dengan teman bernama Russo yang terus mencari kucingnya. Sebagai seorang yang bekerja di teater Vika, Russo memberi Kevin kesempatan untuk mencoba mencari Molly lewat doppelgangernya yang hidup di dunia lain. Melalui FDR yang Kevin lihat, doppelgangernya hidup sebagai anggota gangster, seorang miliarder, hingga seorang napi. Namun Kevin belum melihat Molly sampai suatu ketika Kevin melihat doppelgangernya sedang berkencan dengan Molly. Sayangnya, waktu yang dimiliki Kevin habis sebelum ia melihat detail dari kejadian tersebut. Russo pun terkejut karena siapa sangka Kevin bisa menemukan orang yang ia cari dari banyaknya dunia yang doppelgangernya tinggali. Di malam harinya saat Kevin di supermarket, tiba-tiba ia teringat saat Molly dan anaknya pergi ke supermarket. Karena terlalu asyik mendongeng, Kevin dan Molly tidak menyadari anaknya sedang keluyuran. Selang beberapa saat, mereka berdua baru menyadari hal tersebut. Namun semuanya terlambat karena anaknya sudah hilang. Bahkan dengan bantuan polisi, anaknya tidak bisa ditemukan hingga mereka berdua terlibat pertengkaran. Kevin menyadari bahwa ia harus segera memperbaiki hubungannya dengan Molly dengan memberikannya sebuah liontin yang meminta Molly untuk percaya bahwa anak mereka masih hidup. Namun Molly sendiri sudah menerima bahwa anaknya telah tewas. Dari situlah pertengkaran keduanya kembali terjadi. Beberapa saat kemudian, Kevin kembali sadar dan mulai mengais sampah untuk mencari makanan. Tak lama seorang pria muncul untuk menawarkan makanan kepada Kevin. Karena perutnya keroncongan, Kevin pun mengikuti pria tersebut hingga ke rumahnya. Setelah tiba di tempat, Kevin melihat istri dan si pria dan kedua anaknya yang sudah menyambutnya. Sesaat setelah menerima makanan, Kevin hendak pergi dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba si istri mengunci pintu yang membuat Kevin mulai panik. Akhirnya si pria pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya melihat Kevin saat menyerahkan catatan kitab suci kepada Jibril. Karena merasa penasaran, si pria pun meminta Kevin untuk mengajarinya kitab suci. Kevin memulai mengajarkan dengan kisah nabi-nabi. Tak lama berselang, sebuah alarm peringatan berbunyi. Saat itu juga berita mengenai kembalinya sang dermawan muncul di televisi. All those called McClellan's. Primary purpose, as always, is the staging. Continuation of the peace that we. Good news that at long last. Good night.
Di keesokan paginya, Kevin kembali menemui Russo untuk mencari Molly. Kali ini tak butuh waktu lama bagi Kevin untuk menemukan Molly. Saat ia sedang melihat kehidupan Molly, ia sempat terkejut karena Molly mengenakan liontin pemberiannya. Kevin yang melihat itu pun sangat bahagia karena ia berpikir Molly masih mengingatnya. Kemudian Kevin kembali menemui Russo untuk meminta koordinat di mana Molly berada. Tentu saja Russo tidak mengetahui lokasi Molly karena mesinnya hanya menampilkan kehidupan doppelganger secara acak. Russo juga menegaskan bahwa kemungkinan Kevin menemui Molly sangat kecil karena ia tidak memiliki alat deviator seperti para Shiver dan Sang Dermawan. Namun Kevin tidak menyerah. Ia mempunyai ide untuk bertemu dengan Sang Dermawan untuk meminta alat deviator yang mampu berpindah antar dimensi. Di malam harinya, Kevin kembali menemui Jibril untuk meminta sebuah pistol kepadanya. Dengan memberikan halaman terakhir dari kitab suci, Kevin pun berharap Jibril bisa membantunya. Sedangkan Jibril yang terus membaca catatan yang ditulis oleh Kevin mulai menyadari bahwa yang diperangi Kevin mungkin sosok iblis. Oleh karena itu, Jibril bersedia membantu Kevin dengan memberikannya sebuah pistol. Di keesokan paginya, Kevin melihat Sang Dermawan masuk ke sebuah kafe bersama seorang pria. Di saat yang sama, para penduduk mulai antri untuk bergabung menjadi Shiver karena mereka ingin mengubah hidupnya. Saat setelah keributan antara penduduk, Kevin memanfaatkan keadaan tersebut dengan menyelinap masuk ke dalam kafe. Namun saat Kevin masuk kafe, ia sudah berpindah tempat, dan saat Kevin keluar, ia melihat Sang Dermawan yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Para Shiver yang menyadari Kevin menyelinap sudah mengepungnya dari luar kafe. Akhirnya Kevin pun masuk untuk bersembunyi dari para Shiver, tetapi ia tidak bisa menemukan Sang Dermawan. Kevin yang mulai frustasi mulai mengamuk di dalam ruangan sampai akhirnya Sang Dermawan muncul dengan melepas pistol miliknya. Sang Dermawan juga memanggil Jibril yang ternyata sudah mengkhianati Kevin dengan bergabung menjadi Shiver. Sang Dermawan ingin membuktikan bahwa semua manusia bisa berubah jika mereka diberikan harta dan kekuasaan seperti Jibril. Meski demikian, tawaran agar Kevin bergabung dengan Sang Dermawan masih berlaku. Sang Dermawan mengatakan bahwa semua doppelganger Kevin di seluruh dimensi tak satu pun dari mereka yang menjadi orang baik. Mendengar hal itu, Kevin ingin membuktikan bahwa ia bisa berubah menjadi orang yang baik. Sang Dermawan ingin membuktikan perkataan Kevin dengan menyuruhnya keluar dari dalam kamar. Hanya kebebasan yang ditawarkan, tetapi ia akan menutup pintu untuk Kevin. Jika Kevin membantunya dan mencintainya, itu tidak akan cukup baik. Saat Kevin keluar, para Shiver sedang mencarinya, yang membuatnya Kevin mulai dihujani peluru. Untuk bersembunyi dari para Shiver, Kevin kembali masuk ruangan. Namun Jibril yang terlambat bersembunyi akhirnya tewas terkena tembakan. Di tengah hujan peluru yang diterimanya, Kevin melihat deviator yang dikenakan Jibril. Dengan deviator tersebut, Kevin mulai berpindah antar dimensi. Dari dunia satu ke dunia lain, Kevin terus berpindah dan berharap bisa kembali bertemu dengan Molly dan membuktikan bahwa ia bisa berubah. Sampai akhirnya Kevin tiba di dunia di mana Tina yang sebelumnya digeser Sang Dermawan berada di sebuah RSG. Saat Kevin mencoba mengajak Tina mengobrol, Tina tiba-tiba memaksa Kevin untuk mengembalikannya ke dunia orang tuanya. Namun Kevin yang tidak mengetahui caranya tiba-tiba kembali ke tempat asal di mana para Shiver sedang mencarinya. Kevin terus berlari untuk menghindari para Shiver hingga akhirnya ia kembali ke teater. Sambil melihat kehidupan doppelganger miliknya, Kevin berharap ada sebuah petunjuk di mana lokasi Molly berada. Saat Kevin sudah terkepung oleh para Shiver, tiba-tiba sebuah keajaiban muncul. Russo mendapatkan sebuah titik koordinat di mana Molly berada. Dengan kode yang diberikan oleh Russo, akhirnya Kevin pun bertemu dengan Molly. Dengan kemunculannya yang mendadak, Kevin segera menghampiri Molly dan mengatakan bahwa ia telah menyesal. Kevin mengatakan bahwa ia masih mencintai Molly dan ingin memulai lembaran baru bersamanya. Namun Molly sudah move on, mengingat Kevin sendiri yang memutuskan hubungan di antara mereka. Meski begitu, Kevin terus meyakinkan Molly bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Bahkan Kevin menceritakan semua yang dia alami saat mencari Molly. Sayangnya sebelum Kevin menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba ia dipanggil kembali oleh Sang Dermawan. Sang Dermawan ingin membuktikan bahwa tanpa persetujuannya Kevin tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang selama ini Kevin yakini sebenarnya tidak peduli dengan umatnya. Untuk membuktikan hal tersebut, Sang Dermawan memanggil kembali Tina dan menyuruh Kevin untuk memilih antara Molly dan Tina.
Jika Kevin memilih Molly, maka ia harus bersedia bekerja dengan sang dermawan, sehingga sang dermawan bisa membuktikan bahwa mengikuti keinginannya akan menjadi apapun yang diinginkan. Namun jika Kevin memilih Tina, ia bisa kembali ke keluarganya, tetapi Kevin harus kehilangan Molly untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Kevin sempat terdiam. Akhirnya Kevin lebih memilih Tina untuk kembali ke keluarganya ketimbang Molly. Kevin ingin mengikhlaskan Molly karena ia percaya bahwa jika memang tidak ditakdirkan bersama, maka ia harus belajar menerima kenyataan. Kevin juga ingin membuktikan bahwa ia sudah berubah menjadi orang yang baik dengan memperbaiki kesalahannya. Salah satunya dengan mengembalikan Tina kepada keluarganya. Sang dermawan yang mendengar keputusan Kevin pun langsung emosi karena baru kali ini ada seseorang yang benar-benar menantangnya. Saat sang dermawan ingin membunuh Kevin, tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Seketika Kevin dipindahkan ke momen setelah ia dan Molly bertengkar. Kevin yang menyadari hal itu pun tahu bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan. Kemudian Kevin mulai berbicara dengan Molly untuk memulai hidup baru dan menjalani rintangan hidup bersama. Akhirnya mereka berdua pun menjalani kehidupan baru yang dipenuhi kebahagiaan, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.